Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autored Max. Toyota Kijang Innova Electric. Akhirnya kita bisa ngelihat sebuah Toyota Kijang, sebuah Kijang akan berevolusi jadi mobil listrik. Disclaimer, gak banyak yang bisa kita tahu tentang mobil ini. Kita nggak tahu spek baterai, tenaga, torsi, jarak tempuh, dan lain-lain. Jadi kita akan bahas apa yang bisa kita bahas di video ini. Simak terus. Ya, jadi pertama-tama apa yang bisa kita lihat adalah kalau dia masih pakai bodi Toyota Kijang Innova Reborn yang beredar di jalanan sekarang. Bedanya paling ini ya, grill full rata, ditutup biar kayak mobil listrik beneran. Dan emang ini rencananya jadi mobil listrik ya. Dan seperti mobil-mobil Toyota hybrid atau plug-in hybrid, logo Toyotanya ada biru-birunya. Selain logonya, di lampunya juga ada warna biru-birunya. Ini agak jarang buat sebuah Toyota. Meskipun kita udah pernah lihat ada di Corolla Cross misalnya. Dan kalau Toyota bilang, mereka udah bikin mobil ini selama kira-kira dari tahun lalu lah, tahun 2021. Dan kenapa tahun ini? Karena ingin bertepatan dengan 45 tahun Toyota Kijang. Kalau kemarin kan 50 tahun Toyota di Indonesia, ini 45 tahun Toyota Kijang. Dan sebenarnya mobil ini, meskipun Toyota bilang tadi ya, dibikin tahun lalu, kelihatannya ini mobil yang dibuat biar kelihatan niat Toyota buat elektrifikasi di Indonesia. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena mobil ini terlihat seperti agak buru-buru dibuat. Peleknya aja dia pelek Venturer, tapi kalau Venturer kan two tone, ini cuma single tone warna gunmetal. Nah, terus di bagian samping ini ada stiker warna hitam dan biru yang panjang ya, dari depan sampai ke belakang. Dan di sini ada motif-motif ala-ala circuit board atau papan sirkuit ya. Di sini sayangnya mobil ini nggak bisa dibuka. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalamnya buat lihat kayak gimana, tapi untung dia nggak pakai kaca film. Jadi kita bisa ngintip. Pertama, lihat di tengah, tuas transmisinya udah diganti sama tombol. Biasanya kan manual atau otomatis, sekarang tinggal tombol PRND dan lain sebagainya. Terus buat sebuah mobil listrik, entah kenapa dia masih pakai tachometer normal yang 0 sampai sekitar 8000 RPM. Biasanya mobil listrik nggak ada tachometernya loh, sama head unitnya berubah jadi agak lebih kecil. Tapi sekali lagi tolong, ini bukan Kijang Innova listrik yang sesungguhnya. Ini cuma mobil konsep. Ini dibikin Toyota tuh biar ABS, asal Bapak senang. Biar Toyota bisa nampilin mobil listrik sekarang, saat ini, di Indonesia. Dan Toyota sendiri emang pengen bikin mobil listriknya tuh lokal. Apalagi ini adalah sebuah Kijang, di mana orang Indonesia dan Kijang itu udah jodoh banget. Nggak ada orang Indonesia yang nggak tahu Kijang. Jadi sebuah Kijang bertenaga listrik, EV, seperti ini akan jadi buah bibir semua orang Indonesia. Laki, perempuan, tua, muda, kelas ekonomi manapun, pasti ngomongin Kijang listrik. Nah, sekarang kita mau coba ngolong nih ya, gue ngolong beneran, buat tahu ada apa aja sih di baliknya. Aduh. Oke, jadi gue bisa lihat di belakang roda depan, di sekitar sini, itu ada kayak satu motor listrik, mesin listrik ya. Terus di bagian kanan sama kiri mobil, itu ada kotak gede warna hitam. Gue curiga itu baterai. Dan dia masih ada prop shaft dari depan sampai belakang. Jadi gue curiga ini ya, mesin diesel atau bensinnya dibuang, diganti motor listrik. Terus baterainya disimpan di bawah sini biar titik beratnya bagus. Tapi gardan dan kopelnya itu masih dipertahankan. Jadi dia kayak mesin depan, penggerak roda belakang. Lagi-lagi ini cuma mock-up. Konsep, prototype, belum tentu finalnya seperti ini, catat. Nah, ini bagian belakangnya. Seperti gue bilang tadi, sama aja seperti Innova yang udah beredar di jalanan. Ada list biru di lampu remnya, kiri kanan, biar kesan listriknya tuh ada gitu. Logo Toyota dengan berpendar biru, dan ada logo elektrik di sebelah sini. Nah, terus di sini yang tadinya ini buat masukin bensin atau solar, ini jadi tempat charger. Dan lagi-lagi ya, mohon maaf, orang Toyota itu nggak sempat bilang berapa kapasitas baterai, berapa lama ngecasnya, berapa tenaganya, torsinya, akselerasi, top speed, jarak tempuh, kayak gitu-gitu. Belum ada info sama sekali. Tapi apa yang bisa Toyota bilang adalah niat mereka bikin mobil ini. Seperti gue bilang tadi, Toyota emang cepat-cepat bikin ini biar kelihatan wujud mereka buat bikin sebuah elektrifikasi baru di Indonesia. Dan apa yang cocok antara Toyota dan Indonesia? Kijang. Nah, ini buat nunjukin kalau mereka emang pengen bikin mobil listrik di Indonesia
tapi mereka pengennya itu secara lokal. Nah, kalau misalnya kayak gini, kedepannya bisa jadi ntar mobil listrik Toyota bukanlah sebuah Kijang dan bukanlah sebuah Innova. Mereka cuma pengen lihat, kita bisa bikin mobil listrik lokal, tapi kita lihat dulu konsumen, pasar maunya apa. Jadi bisa aja nanti di masa depan mobil listrik Toyota itu katakanlah Avanza listrik, Veloz listrik, Yaris listrik, apalah segala macam. Karena Toyota sendiri bukan merek yang punya mobil listrik banyak-banyak. Saat ini cuma paling ini nih, Cipot, terus di luar negeri ada BZ4X. Ya udah itu doang, Toyota tuh banyaknya hybrid. Dan ngomong-ngomong hybrid, ada rumor kalau Toyota Kijang hybrid bakal diperkenalkan di tahun ini. Kira-kira pertengahan tahun deh. Ya jadi ntar Toyota selain ke elektrifikasi murni, juga bakal lebih rajin untuk bikin mobil hybrid di Indonesia. Mungkin ya, kemungkinan Veloz hybrid, Avanza hybrid, dan Kijang hybrid. Bagaimana dengan gosip Kijang front wheel drive hybrid? Mungkin bisa. Gue nggak bilang iya, gue nggak bilang enggak, gue bilang mungkin. Ya, jadi itulah video tentang Toyota Kijang Innova elektrik ini. Jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentar ya, dan jangan lupa subscribe.